Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alna fi hadzal syahril mubarak. Allahumma barik lana fi ma baqi min Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan dari sisa bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menyampaikan kita di bulan Ramadan yang senantiasa penuh dengan keberkahan, penuh dengan keindahan dan penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala wa ardhah, annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqul, inna allaha azza wa jalla yuhibbul min khalqihi asfiya akhfiya abriya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha penguasa, yang maha penguasa, perkasa, yang maha tinggi, mencintai di antara makhluknya orang-orang pilihan. Mereka itu adalah orang-orang yang tersembunyi, taat, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu dan perutnya kelaparan. Ru'usuhum al-mughbirah wujuhuhum al-muhimmasah bibutunahum alladhi idas tadunu 'alal amra'i lahum yu'dan lahum wa idza khatabu al-muta'imma lam yankahu. Orang ini biasanya ciri-cirinya jika meminta izin kepada pemimpin ditolak. Jadi kalau di hadapan masyarakat, di hadapan pejabat, dia tidak ada harganya sama sekali. Dan jika melamar wanita, dia senantiasa ditolak. Dan juga dikatakan wa in ghabu lam yuftaqadu wa in tala'u lam yafrahu bi tal'atihim. Jika dia hadir, tidak ada yang merasa bahagia. Dan jika dia ada, merasa seperti tidak ada. Dan jika dia tidak ada, tidak mempengaruhi apapun. Wa in maridu lam yu'adu. Adapun dia sampai sakit pun tidak ada orang yang menjenguknya. Wa in matu lam yushhadu. Ketika dia meninggal pun tidak ada orang yang menyaksikan jenazahnya. Jadi sudah sturhal. Dia meninggal ya tidak tahu. Kadang-kadang dia meninggal di dalam rumah sendirian. Itu merupakan orang-orang pilihannya Allah. Dia hadir ya gak ngaruh, teko gak ngaruh, dan ketika tidak ada ya tidak ada pengaruhnya. Kalau dia meninggal di dalam rumah, gak ada orang yang tahu juga. Para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah yang seperti itu? Dzaka Uwais al-Qarani. Dia adalah Uwais al-Qarani. Dia adalah orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ashhal dzu suhubatin ba'id ma baina al-munkabin mu'tadil qamah adamu syadidul adimmah dhariba bitaqanihi ila sadrih ram yasarihi ila mawdi'i sujudih wadi'i yami ala shimalih. Beliau ini dikatakan matanya kebiru-biruan. Uwais al-Qarani itu gimana sih matanya kebiru-biruan? Rambutnya pirang Uwais al-Qarani itu. Pundaknya luas, postur tubuhnya sedang, gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek. Warna kulitnya kemerah-merahan.
dan senantiasa menundukkan dagunya hingga ke dada. Jadi nempelkan dagunya ke dada. Pandangannya senantiasa bertuju pada tempat sujud dan selalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, dan senantiasa menangisi dirinya dan compang-camping. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarani. Dan di sifati lain, beliau ini menggunakan pakaian seperti sarung, kayak sarungan begitu, dan selendang dari bulu domba. Dan adapun jika beliau ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan. Jadi kalau sudah berbicara pasti dikabulkan oleh Allah. Dan dikatakan Uwais Al-Qarani ini sesungguhnya di bawah pundak kirinya terdapat belang putih. Ada belang putih kayak toh gitu ya. Sesungguhnya kelak di hari kiamat, innahu yaumul qiyamah, sesungguhnya di hari kiamat diserukan kepada sekelompok hamba, maka masuklah sebagian dari surga. Dan diserukan kepada Uwais Al-Qarani, berhenti. Jadi seluruh hamba-hamba yang seperti beliau ini, itu seluruh diutamakan masuk surga dulu. Kecuali Uwais Al-Qarani, berhenti kata Allah. Berhenti engkau keluar dulu dari surga, jangan masuk surga dulu. Engkau membantu Nabi Muhammad untuk menarik orang-orang yang ada di neraka. Dia juga bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di dalam neraka. Maka Allah pun memberikan syafaat sebanyak Qabilah, Rabi'ah dan Mudhar. Dan Rasulullah mengatakan, ya Ali, ya Umar, wahai Ali, wahai Umar, jika kalian menemuinya. Nah, ini merupakan satu hadis yang menekankan kalau beliau itu bukan sahabat tapi tabi'in, tapi sezaman dengan Nabi Muhammad. Ya Ali, ya Umar, wahai Ali, jika kalian berdua menemuinya, mintalah padanya agar memohonkan ampun bagi kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian berdua. Dan dikatakan Sayyidina Uwais Al-Qarani itu tangan kirinya itu agak lumpuh. Tangan kirinya agak lumpuh, terus dipegang begini tangan kanannya. Satu riwayat menceritakan beliau ini ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata ibunya, jangan kau pergi. Kalau engkau pergi, siapa nanti yang akan merawat aku? Kalau engkau pergi, siapa yang akan menjaga aku? Maka beliau langsung mengurungkan niatnya dan tidak jadi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan Allah menyaksikan ini. Orang ini ingin bertemu Rasulullah, tetapi demi ibunya dia tidak jadi bertemu dengan Rasulullah. Diurungkan niatnya. Maka Uwais Al-Qarani ini mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad dan mengutus Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarani, meminta doa kepada beliau. Tangan kirinya itu lumpuh. Ditanya, apa yang terjadi kepada tangan kirimu? Tangan kiriku ini baru-baru aja seperti ini setelah sepeninggal ibuku. Loh, kenapa seperti itu? Aku ini senantiasa memijat ibuku dan aku tidak pernah melepaskan pijatanku kecuali ibuku yang memerintahkan. Jadi ketika ba'dal isya, setelah sholat isya, ibuku meminta pijat, dipijat oleh beliau sampai menjelang subuh, tidak berhenti. Jadi untuk mijat ibunya sampai uratnya pedot semua, uratnya putus semua sampai lumpuh tangannya. Kemeng terus, takut tidak beradab kepada ibunya, takut tidak beradab kepada orang tuanya sampai lumpuh. Ketika subuh dibanguni, ternyata ibunya sudah wafat. Jadi ibunya sudah wafat. Dia tidak tahu kalau ibunya sudah wafat, tapi terus saja mijat. Sampai tangannya sampai rusak ya. Ini merupakan orang-orang yang kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan ini sebenarnya ada di tangan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, ibu kita ridho kepada kita, maka seharusnya kita akan mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridhonya orang tua, ridhonya ibu itu segala-galanya.
Mudah-mudahan kedua orang tua kita ridho kepada kita. Yang sudah meninggal mudah-mudahan tetap ridho kepada kita. Maka dikatakan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ini mencari selama 10 tahun Sayyidina Uwais Al-Qarani. Dan ketika di akhir tahun sebelum wafatnya Sayyidina Umar, berdiri di gunung Abu Qubais, lalu berseru dengan penduduk Yaman dengan suara yang lantang Sayyidina Umar, "Wahai ya ahli Yaman, wahai penduduk Yaman, Hadramut, adakah di antara kalian yang bernama Uwais?" Maka bangkitlah seseorang yang tua, berjenggot panjang, lalu berkata, "Kami tidak tahu siapa yang kau maksud Uwais itu. Siapa Uwais yang kau maksud?" Maka orang tua ini mengatakan, "Keponakanku ada yang bernama Uwais, tapi ia jarang disebut." Terus tak mungkin, ini orang khalifah kok. Orang khalifah ada apa nyari Uwais ini? Enggak mungkin lah. Misalnya di Tuban ada, misalnya ada tukang becak. Tiba-tiba Pak Jokowi datang. "Mana Pak Fulan tukang becak ini? Cari." Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Ini khalifah datang mencari gelandangan. Jadi orang gelandangan Uwais Al-Qarani. Maka ditanya, "Aku punya keponakan namanya Uwais, tapi jarang disebut-sebut dia, dan tidak ada satupun kelebihan yang ada di dalam dirinya. Dia enggak punya harta, sedikit hartanya, dia melarat, dan sesuatu yang paling hina ketika kami ajukan kepadamu, wahai khalifah. Sesungguhnya ia hanyalah pengembala onta-onta kami, budak buruh, dia seorang buruh. Dan orang yang sangat rendah di antara kami, paling gak direken, paling direndahkan, dianggap remeh." Maka Sayyidina Umar memalingkan wajahnya dan mengatakan, "Aku ingin bertemu dengan orang tersebut. Mana yang kau maksud? Di manakah keponakanmu itu? Di manakah keponakanmu itu? Aku ingin berjumpa dengan dia." Kata orang tua tadi, "Ayo, kalau kamu ingin tahu namanya Uwais, ayo tak ajak." Diajak, maka bertemulah Sayyidina Umar kepada Uwais Al-Qarani. Maka dikatakan di mana dia tempatnya sekarang. Dia menuju ke Padang Arafah. Dia lagi berjalan menuju Yaman ke Padang Arafah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib lari memacu kudanya untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarani. Tiba-tiba mereka, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar ini melihat ada seseorang yang lagi sholat di dekat pohon, dan ada onta yang digembalakan di sekitarnya. Maka Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar pun mengikat daripada onta tersebut, lalu mengatakan kepada orang yang duduk di bawah pohon itu, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah hanya untuk engkau." Maka akhirnya orang yang lagi sholat tersebut, yaitu Uwais, mempercepat sholatnya dan mengatakan, "Man antuma, siapa kalian berdua ini?" Maka dijawab, "Aku adalah man antum." Ditanya oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, man anta, siapa engkau?" Maka dijawab, "Aku adalah pengembala unta." Jadi enggak disebutkan namanya. Itu orang tawadhu kayak begitu. "Kamu siapa kamu itu?" "Saya itu santri." "Kamu itu siapa?" Jadi ciri khas orang yang memiliki ketawaduan itu kalau ditanya, "Kamu siapa?" "Saya ini anggota TNI, saya ini anggota Polri, saya ini kiai, saya ini ulama." Nah, ini merupakan orang yang enggak punya tawadhu. Jika yang berbicara dengan kita itu adalah orang yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Jadi kata Sayyidina Ali, "Jangan sesekali engkau ini menampakkan kekayaanmu kepada orang yang miskin. Jangan kau menampakkan kekuatanmu kepada orang yang lemah. Jangan menampakkan fasilitasmu, kepemilikanmu kepada orang-orang yang fakir. Jangan. Jadi kalau ada orang yang, jangan menampakkan ilmumu juga kepada orang-orang yang bodoh.
Jadi mentang-mentang ketemu orang yang bodoh dia ditampakkan ilmunya. Iki loh aku alim, iki loh saya ngerti hadis loh. Jadi enggak seperti itu akhlak daripada orang-orang yang memiliki rasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya tanya, "Siapa engkau ini siapa?" "Ana Abdullah." Aku adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, "Fa wallah, aku sudah tahu. Kami ini sudah tahu kalau seluruh penduduk langit dan bumi adalah hamba Allah." Tahu. Tetapi siapakah nama yang diberikan oleh ibumu? Siapa? Ibumu memberikan kau nama siapa? Lalu menjawab, "Wahai kalian berdua," yang tertuju kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, "apakah yang kalian inginkan dariku? Aku ini seorang gelandangan, apa yang kau inginkan dariku?" Maka dijawab, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensifatkan kepada kami seseorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Kami sudah mengetahui akan rambut pirang dan mata yang berwarna kebiru-biruan. Mengetahui akan rambut yang pirang dan mata dan pundak kirinya ada yang belang berwarna putih. Tunjukkan kepada kami kalau itu memang ada padamu, maka engkaulah orangnya. Lihat, saya ingin tahu. Tampakkan pada. Akhirnya ditunjukkan ternyata benar. Itu yang dimaksud adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Maka Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar pun dipeluk. Sayyidina Uwais ini dipeluk dan meminta doa kepadanya. Di dalam hikmah ini kita bisa melihat bahwa seseorang yang memiliki kedudukan tinggi itu tidak harus berupaya keluar dari rumah mencari ilmu, mencari keridhaan Allah, tetapi orang yang ada di rumahnya tidak ridho. Kadang-kadang keluar rumah, "Nak, jangan keluar, nak. Loh, ibu iki ngelarang aku. Aku iki taklim." Lah di sini enggak ada keberkahan. Ini Uwais Al-Qarani mau bertemu dengan Rasulullah, ibunya bilang jangan. Itu kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari para khalifah. Khalifah itu meminta doa kepada Uwais Al-Qarani tatkala Uwais Al-Qarani itu setia kepada kedua orang tuanya. Maka kesetiaan kita kepada kedua orang tua kita itu yang paling utama. Jadi jangan sesekali kita ini untuk keluar dari rumah tanpa membawa ridho daripada kedua orang tua kita. Kalau masih hidup dengan keridhaan, dengan doanya, dengan senyumannya. Kalau orang tua kita sudah wafat, jangan sesekali kita keluar rumah untuk berniat bermaksiat. Keluar rumah niat maksiat, berarti engkau telah menanggalkan keridhaan kedua orang tuamu. Fal iyadu billah min dzalik. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, semakin dekat dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah membantu kita di bulan Ramadan untuk senantiasa taat dan setia kepada seluruh perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.